Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pagi hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa rasa syukur itu perlu dalam menghidupi diri kita sendiri dan atas bukti bahwa kita masih bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya bentuk rasa syukur itu banyak, dan semua yang mendasari dalil-dalilnya maupun hadis-hadisnya juga sudah banyak di Al-Quran maupun hadis. Dan di pembelajaran kali ini Bapak mengambil dari surat Al-Zukhruf dan surat Al-Ankabut. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan terkait bagaimana bukti, bagaimana cara kita bersyukur terkait yang sudah ada di dalam surat Al-Zukhruf ayat 9 sampai ayat 13. Pertama, kita akan mempelajari ayat yang ke-9, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum ma khalaqas samawati wal ard wala taqulunna khalaqahunna azizul alim. Jadi pada ayat pertama ini ada sebuah kisah. Suatu saat Rasulullah menanyai sebagian orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak percaya Allah. Nabi bertanya, "Wahai orang-orang yang musyrik, sebenarnya siapakah yang menjadikan langit dan siapakah yang menjadikan bumi?" Lantas orang-orang musyrik itu antusias menjawab, "Sesungguhnya yang menjadikan langit maupun bumi ini ialah Sang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sebenarnya orang-orang musyrik ini sudah tahu dan sudah yakin bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Namun dengan adanya rasa sombong, hasud maupun dengki yang masih tersisa di dalam hati mereka, maka dari itu mereka masih tetap memilih untuk tidak percaya kepada Allah. Selanjutnya ada di surat Al-Zukhruf ayat 10, yakni yang berbunyi alladzi ja'alakumul arda mahdan wa ja'alakum fiha su'ulan la'allakum tahtadun. Di ayat ke-10 ini Allah menerangkan, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah menjadikan bumi ini, menciptakan bumi ini untuk kita, untuk para makhluknya, agar ditinggali dan bisa dibuat hidup dengan nyaman. Lantas Allah juga memberikan sebuah potensi maupun keahlian kepada kita semua agar kita bisa menentukan maupun membuat sebuah jalan yang benar untuk kebaikan hidup kita dan untuk tetap bertakwa kepada Allah. Selanjutnya ada di ayat 11 yang berbunyi waladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maitan kadzalika tujrajun. Di ayat 11 ini Allah pun menjelaskan lagi bahwa Allah sudah mengatur bagaimana cara Dia menurunkan rezeki yang berupa air dalam bentuk butiran-butiran air hujan, dan sudah diatur kadarnya serta porsinya masing-masing, dengan tujuan biar hamba-hambanya bisa menikmati dan bisa berkecukupan atas porsinya masing-masing. Bahkan dengan adanya air yang sudah diatur oleh Allah ini, bumi atau tanah yang tandus pun bisa menjadi subur. Selanjutnya ayat ke-12, yakni
Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan pada ayat ke-12 ini Allah menjelaskan lagi bahwa Allah juga menciptakan kita semua, makhluk-makhluknya, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan, atau makhluk-makhluk yang lainnya, itu semua berpasang-pasangan. Mengapa begitu? Karena dengan ciptaan Allah yang berpasang-pasangan, Allah menginginkan kita semua untuk saling tolong-menolong, saling berdampingan, untuk menutupi kekurangan dan menyempurnakan apa yang kurang dari diri kita masing-masing. Dan selanjutnya di ayat 13 adalah rangkuman. Jadi penjelasan Allah di ayat 13 ini sebuah bentuk pengingat bagi kita bahwa dari ayat Al-Zukhruf mulai 9 sampai ke 12 tadi, di ayat ke-13 Allah mengatakan bahwa marilah kita selalu mengingat kepada kebesaran dan kebaikan Allah, janganlah engkau lalai kepadanya, karena semua bukti, semua nikmat yang telah engkau rasakan sekarang itu juga berkat apa yang sudah Allah berikan. Dan rasa syukur kita juga ada di surat Al-Ankabut. Dasarnya ada di surat Al-Ankabut ayat 17, yang mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'budun min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtahu indallahi rizqan wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Di surat Al-Ankabut ayat 17 ini Allah menjelaskan bahwa yang wajib disembah ataupun diyakini ya cuma Allah. Lantas mengapa engkau masih menyembah sebuah batu maupun patung yang engkau pahat-pahat sendiri dan engkau minta-mintai? Itu adalah sebuah bentuk kemusyrikan yang besar. Maka dari itu, marilah kita senantiasa ingat kepada Allah dan selalu bertakwa kepadanya, selalu bersyukur kepadanya. Karena kita juga sudah merasakan semua nikmat yang tak terhingga sampai saat ini. Lantas, nikmat Tuhan mana yang masih engkau dustakan? Mungkin cukup sekian pembelajaran terkait rasa syukur pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.